Selamat siang, Assalamualaikum. Jumpa lagi di kelas virtual pemilu dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem. Kali ini dengan tema aktor pemilu, spesifiknya kita akan membahas tentang Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Nah, beruntung hari ini Mbak Titi bisa memastikan kesempatannya membincangkan Badan Pengawas Pemilu dan DKPP ini karena Mbak Titi ini udah jadi pengawas pemilu tahun 99 ya Mbak ya, pasca reformasi ya. Waktu itu mewakili unsur akademis waktu itu, unsur akademik ya Mbak ya, unsur akademis ya, dari pihak kampus ya. Nah, di kesempatan pembahasan Bawaslu ini dipersilakan Mbak Titi untuk menjelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sebagai aktor pemilu. Terima kasih Mbak. Ya. Terima kasih Usep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kawan-kawan semua untuk kita. Di hari pertama puasa Ramadan ini, saya hendak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah bagi umat muslim yang menjalankan kewajiban puasa. Mohon maaf lahir dan batin, semoga puasa kita bisa dilancarkan dan tidak ada kendala berarti di dalam menjalankan kewajiban ini. Bapak Ibu semua, terima kasih sudah bergabung di kelas virtual Perludem. Ini pertemuan ke-7 kita di kelas virtual Perludem. Izinkan saya untuk mengisi sesi kelas kali ini, aktor pemilu, khususnya membahas soal Bawaslu dan DKPP. Saya akan berbagi dengan Usep, saya akan membedah soal Bawaslu, Usep akan membedah soal DKPP, dan setelahnya kita akan bisa berdiskusi. Nah, sebelum memulai, saya ingin share dulu beberapa buku yang saya baca berkaitan dengan Bawaslu atau pengawas pemilu. Saya baca buku ini, jadi yang ditulis oleh Didik Supriyanto dan Topo Santoso, Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi. Ini kita bisa sedikit tahu perjalanan, bukan sedikit ya, tapi banyak tahu soal pengalaman pengawasan pemilu di tahun 2004. Selain membaca buku ini, saya juga membaca laporan pengawas pemilu 2004 yang judulnya Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004 yang diterbitkan oleh Perludem dan ditulis oleh Pak Didik Supriyanto dan kawan-kawan. Saya juga membaca buku Penegakan Hukum Pemilu yang juga diterbitkan oleh Perludem. Kawan-kawan bisa download ini di websitenya Perludem untuk membaca soal bagaimana skema penegakan hukum dan aktor-aktor yang ada di dalamnya untuk bisa lebih mendalami lagi. Dan juga ada buku terbitan Perludem judulnya Penguatan Bawaslu, Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014. Jadi kalau kawan-kawan mau lihat, ini akan saya tampilkan gambar-gambar bukunya. Ini sedikit saja sih dari buku yang kawan-kawan semua bisa baca, meskipun ini bisa diperkaya lagi dengan laporan pengawasan ataupun berbagai tulisan, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur soal pengawasan pemilu. Jadi sesi kita hari ini kita membahas soal aktor pemilu, yaitu membahas penyelenggara, Bawaslu, dan DKPP. Nah, kawan-kawan, kita akan mulai soal sesi kali ini lebih kepada soal kelembagaannya ya. Jadi belum terlalu banyak soal skema penegakan hukumnya. Karena kalau skema penegakan hukumnya itu akan kita bahas secara terpisah di dalam sesi penegakan hukum pemilu. Seperti disampaikan pada awal kelas virtual Perludem, di Perludem itu kami membedah pemilu dari 4 aspek. Yang pertama adalah aspek aktor, yang kedua aspek sistem,
Yang ketiga aspek manajemen, dan yang keempat adalah aspek penegakan hukum. Nah, kita sekarang pada aspek aktor. Aktor sendiri sudah kita awali dengan KPU pada pertemuan hari Senin lalu, dan sekarang kita akan membahas Bawaslu dan DKPP. Atau lebih tepatnya pengawas pemilu. Nah, kalau kita lihat perjalanan kelembagaan pengawas pemilu di Indonesia, kita bisa membaginya dalam beberapa babak sebagai aktor yang merupakan elemen dari penyelenggara pemilu. Nah, babak pertama adalah di masa Orde Baru, di mana ketika di masa Orde Baru, istilahnya disebut dengan Panwaslak, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu. Jadi disingkatnya Panwaslak. Isinya atau unsur yang ada di dalamnya adalah unsur pemerintah, partai politik, dan ABRI. Karakter kelembagaannya, sifat kelembagaannya bersifat sementara. Lalu kemudian pada masa awal reformasi, ini spesifik di tahun 99. Di awal reformasi namanya tidak berubah sih, tetapi kata pelaksanaan itu dihilangkan menjadi Panwas. Kalau dulu di tahun 99 dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 99, Panwas kalau di tingkat pusat disebut dengan Panwaslu Pusat begitu. Unsurnya terdiri dari kehakiman, perguruan tinggi, dan juga mewakili tokoh masyarakat. Nah, sifatnya juga atau karakter kelembagaannya masih sementara atau ad hoc. Lalu kemudian di era reformasi, pasca reformasi 98. Jadi pasca reformasi ini maksudnya setelah 99 ya. Lembaganya menjadi Bawaslu. Unsurnya adalah murni independen atau mewakili masyarakat, dan sifat kelembagaannya menjadi permanen. Nah, sifat kelembagaan permanen ini terutama dilihat dari kelembagaan yang paling puncak atau di tingkat nasional. Itu kalau kita bicara soal perjalanan kelembagaan Badan Pengawas Pemilu di era Orde Baru, reformasi, dan pasca reformasi. Lalu kemudian di fase awal Panwas di era Orde Baru, jadi kalau kita baca ya di buku, kalau kawan-kawan ingin tahu, tadi saya sudah sampaikan buku yang ditulis oleh Topo Santoso dan Didik Supriyanto, Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi. Lahirnya Panwaslak di tahun di era Orde Baru pada pemilu tahun 82 itu diawali sebagai respon mulai munculnya ketidakpuasan pada penyelenggaraan pemilu era Orde Baru. Jadi waktu itu ketika misalnya ada dua partai politik dan satu golongan karya, di mana dominasi kecenderungan untuk menjadi partai tunggal itu makin kuat, maka ada suara-suara yang meragukan tingkat kejujuran dan keadilan dan kualitas demokrasi melalui pelaksanaan pemilu Orde Baru. Lalu dibuatlah lembaga ini untuk meredam ketidakpercayaan atau keraguan pada praktik pemilu Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 80 Pasal 8 Ayat 4B. Nah, di sini disebutkan bahwa panitia pengawas pelaksanaan pemilu itu ada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan dengan komposisi keanggotaan. Ketua dan anggota adalah pejabat pemerintah, anggota yang diambil dari unsur pemerintah, serta anggotanya wakil dari dua partai politik, golongan karya, dan ABRI. Jadi P3, PDIP, ini ada mohon maaf salah ketik, maksudnya PDI, Partai Demokrasi Indonesia, karena waktu itu belum ada P-nya. Nanti tolong diperbaiki ya Kak Ian. Lalu golongan karya dan ABRI. Nah, ini karena waktu itu kan masih ada dua fungsi ya, peran sosial dan peran politik dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, tugas mereka adalah untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, bertanggung jawab kepada ketua panitia pemilihan. Kita kan sudah belajar tuh waktu di sesi KPU,
di masa Orde Baru, lembaga pemilihan umum itu di tingkat pusat, di tingkat eksekusi tahapan, mereka punya yang disebut dengan ketua panitia pemilihan yang ada di tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten kota, sampai ke tingkat kecamatan. Ketuanya kalau di tingkat kecamatan, camat otomatis menjadi ketua panitia pemilihan tingkat kecamatan. Nah, pada waktu itu Panwaslak itu bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pemilu dan melaporkan pertanggungjawaban kerjanya kepada panitia pemilihan. Panwaslak kecamatan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pendaftaran pemilih dan penyampaian surat pemberitahuan panggilan. Kalau di kita kan sekarang disebut dengan C6 ya, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, kalau dulu itu tidak ada peraturan langsung dari undang-undang itu turun ke peraturan lembaga pemilihan umum, tetapi dia melalui peraturan pemerintah. Jadi kondisi konteks sosial politik pada waktu itu, kelembagaan Panwaslak itu lahir sebagai strategi rezim untuk meredam protes-protes dan keberatan masyarakat pada kualitas pemilu dan kadar demokratisnya pemilu pada waktu itu. Apalagi kan di penghujung tahun 70-an itu sudah mulai muncul gerakan untuk golput begitu sebagai bentuk ketidakpercayaan pada pemilu di era Orde Baru. Nah, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 85 Pasal 8 Ayat 4B huruf A itu ketua merangkap anggota dijabat oleh pejabat pemerintah. Lalu ada 5 orang wakil ketua merangkap anggota terdiri dari unsur pemerintah, Golkar, PDI, P3 dan ABRI. Nah, itu yang ketika Panwas di era Orde Baru. Jadi keberadaannya memang sebagai strategi untuk meredam begitu ya komplain-komplain dan protes di masyarakat, tetapi fungsinya juga tidak terlalu merefleksikan apa-apa yang menjadi harapan masyarakat bahwa Panwas harusnya menjadi Panwaslak harusnya menjadi kekuatan penyeimbang yang betul-betul memastikan bahwa proses itu berjalan dengan jujur dan adil. Jadi kalau bahasanya Pak Didi itu kan gini, kalau laporannya itu oleh Golkar, oh cepat banget tuh ditindaklanjuti. Tetapi kalau laporannya dari PDI dan P3 itu diulur-ulur dan prosesnya dibuat lambat gitu. Lalu kemudian Panwas era reformasi. Jadi ini kalau kita lihat Panwas di era reformasi dari tahun 99 sampai 2019, kita sudah mengalami pengawas pemilu edisi 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Panwas yang ada sekarang ini adalah pengawas pemilu 4.0. Yang 1.0-nya, 1.0-nya itu ada di tahun 99. Dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99. Jadi kondisi sosial politik saat itu ada ketidakpercayaan pada lembaga legislatif dan kepada lembaga eksekutif. Nah, karena ada ketidakpercayaan pada lembaga eksekutif dan legislatif, waktu itu unik. KPU-nya isinya orang-orang partai dan wakil pemerintah. Walaupun kalau diseimbangkan kekuatan pemerintah dan partai itu berimbang di KPU. Tetapi di lembaga pengawasnya justru dibentuk oleh Mahkamah Agung dan berjenjang ke bawah oleh institusi peradilan. Jadi pada pemilu tahun 99 strukturnya itu terdiri dari Panwaslu Pusat, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Keanggotaannya terdiri dari perwakilan dari lembaga kehakiman. Jadi kalau di tingkat pusat itu Hakim Agung, di tingkat provinsi Hakim Pengadilan Tinggi, di tingkat kabupaten kota Hakim Pengadilan Negeri. Selain hakim, ada juga wakil dari perguruan tinggi. Nah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99 di penjelasannya itu menyebutkan wakil dari perguruan tinggi itu bisa dosen, bisa juga mahasiswa.
Nah, makanya anggota-anggota Panwaslu di tahun 99 itu ada yang merupakan wakil dari mahasiswa dan masih berstatus mahasiswa. Contohnya saya sendiri pada pemilu tahun 99 saya menjadi anggota Panwaslu tingkat pusat, Panwaslu pusat. Waktu itu dari 30 anggota Panwaslu pusat ada 5 orang yang mewakili, ada 6 orang yang mewakili perguruan tinggi, 2 orang dosen dan 4 orang mahasiswa. Nah, 4 orang mahasiswa ini saya sendiri, waktu itu saya masih semester 3 ya kalau saya tidak salah, atau semester 4 begitu. Lalu kemudian Adi Aman yang sekarang bekerja di International IDEA dan berbasis di Canberra. Lalu ada Ivan Nur Adam, dan yang terakhir Ari Purwanti. Nah, kesemuanya kami yang mahasiswa dan dosen ini sama-sama merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dosennya 2 orang juga dosen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Waktu itu agak ada sedikit cerita. Pak Topo Santoso juga adalah anggota Panwas, tetapi anggota Panwas di Kota Depok, Kotif Depok. Jadi kalau nelpon ke Panwaslu Pusat, mau konsultasi, itu yang angkat mahasiswanya, Adi Aman atau saya sendiri gitu. Nah, ini jadi cerita kenangan juga buat kami. Pak Topo dulu adalah dosen kami di FHUI. Nah, selain dari wakil perguruan tinggi, juga ada unsur masyarakat. Unsur masyarakat waktu itu ada Profesor Ramlan Surbakti, ada Ibu Miriam Budiarjo, ada Todung Mulya Lubis, ada Mulyana Wekusuma, ada Ketua MUI, Bapak Ali Yafi, lalu kemudian Ibu Zakia Darajat, dan banyak lagi begitu. Jadi totalnya ada 30 orang. Kelembagaan yang sangat besar, termasuk juga Pak Hariman Siregar, itu adalah anggota Panwaslu Pusat di tahun 99. Nah, keanggotaannya ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk Panwaslu Pusat, ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat 1 atau Pengadilan di tingkat provinsi untuk Panwas Provinsi, tingkat 2 atau Pengadilan Negeri untuk Panwas Kabupaten Kota dan Kecamatan. Bertugas mengawasi tahapan pemilihan dan menyelesaikan sengketa atas perselisihan di pemilu. Kelembagaannya bersifat ad hoc. Jadi seingat saya waktu itu kami dilantik, pemilunya sendiri berlangsung di bulan Juni. Kalau saya tidak salah, kami mulai bertugas itu di bulan Februari tahun 99, gitu ya. Nah, lalu kemudian Panwas era reformasi pasca 99 atau Panwas 2.0, Panwas titik 2. Nah, Panwas titik 2 ini Panwas 2.0 ini dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Kita punya anggota Panwas pusat di tahun 2004, pemilu 2004, yaitu Bapak Didik Supriyanto. Pak Didik Supriyanto adalah anggota Panwas Pemilu 2004 di tingkat pusat bersama-sama dengan Profesor Topo Santoso. Jadi struktur kelembagaannya pada waktu itu Panwas dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, di tingkat pusat ya dibentuk oleh KPU. KPU-nya waktu itu diketuai oleh Profesor Nazarudin Samsudin, sementara Panwas di tingkat pusatnya waktu itu diketuai oleh Profesor Komarudin Hidayat dan anggotanya ada 9 orang, termasuk juga Pak Saud Sirait waktu itu. Kemudian Panwas Provinsi dibentuk oleh Panwas Pusat dengan dibantu fasilitasinya oleh Kejaksaan. Panwas Kabupaten Kota dibentuk oleh Panwas Provinsi dan Panwas Kecamatan dibentuk oleh Panwas Kabupaten Kota. Inilah cikal bakal Panwas yang mandiri seperti saat ini yang kita miliki. Nah, pada waktu itu selain unsur masyarakat, anggota Panwasnya juga ada
wakil dari kepolisian, dan ada wakil dari kejaksaan. Di tingkat pusat, kalau wakil dari kejaksaan itu ada Pak Masyudi Ridwan, yang kemudian menjadi Ketua Pengadilan Tinggi di Maluku. Lalu dari kepolisian ada Pak Joni Tangkudung dan Pak Bambang. Nah, Panwasnya bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum. Tugas dan wewenangnya mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu, serta meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang, misalnya soal birokrasi dan seterusnya. Soal sengketa waktu di pemilu 2004 ini menarik. Jadi salah satu cikal bakal penyelesaian sengketa proses pemilu itu adalah di Panwas 2004. Ketika Gus Dur tidak diloloskan menjadi calon presiden karena alasan kesehatan, Gus Dur lalu menyampaikan laporan sengketa ke Panwas Pemilu 2004, tetapi diputuskan oleh Panwas Pemilu 2024 itu bukan menjadi kewenangan mereka, dan Gus Dur disarankan untuk menempuh gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, inilah salah satu cikal bakal transformasi kelembagaan Panwas Pemilu yang menyelesaikan sengketa proses atau sengketa tahapan pemilu. Sekretariatnya ditetapkan oleh KPU. Jadi waktu itu sekretariatnya adalah pegawai KPU. Saya ingat sekali sekretariat Panwas 2004 namanya Ibu Feti, dan dia adalah pegawai KPU. Pak Didi, semoga nggak salah ya namanya Bu Feti ya. Lalu penanganan pelanggaran pemilu oleh Panwas ini sudah mulai nih lebih terstruktur dengan baik dibandingkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99. Yang berhak melaporkan itu pemilih, pemantau, dan peserta pemilu. Waktu itu Setro, JPPR, KIPP-nya Rai Rangkuti, Setronya Ibu Smita Noto Susanto, dan JPPR-nya Mas Gunawan Hidayat aktif sekali melaporkan pelanggaran ke Panwas Pemilu 2004. Pelanggaran ditindaklanjuti atau diproses itu paling lama 7 hari setelah laporan diterima. Putusan harus sudah ada keputusannya, apakah dia merupakan pelanggaran atau bukan, itu paling lambat 14 hari. Pelanggaran administrasi diteruskan ke KPU, dan pelanggaran pidana atau tindak pidana pemilu diteruskan ke pengadilan. Panwas 2004 mencatat prestasi yang sangat baik pada waktu itu karena mungkin ada polisi jaksa di dalam, sehingga koordinasinya itu bisa lebih cepat. Kalau ada proses tindak pidana yang ditangani, polisi dan jaksa yang ada di dalam Panwas bisa langsung mengkoordinasikan. Pada Panwas tahun 2004 ini pula, cikal bakal lahirnya Sentra Gakumdu dimulai. Jadi inisiatif awal lahirnya Sentra Gakumdu itu diinisiasi oleh Pak Masyudi Ridwan, anggota Panwas yang berasal dari Kejaksaan, yang merasa memerlukan suatu forum untuk sinergi dan koordinasi agar proses penanganan tindak pidana itu lebih sinkron, tidak harus mulai dari nol lagi. Maka dia menginisiasi dibentuklah Sentra Penegakan Hukum Pemilu Terpadu atau Sentra Gakumdu. Nah, kata Pak Masyudi kalau sama saya tuh selalu bilang, Mbak Titi K-nya 2, jadi Gakumdu, begitu cara nulisnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal ini di sesi penegakan hukum, terutama bicara soal Sentra Gakumdu. Tetapi cikal bakalnya di Panwas Pemilu 2004. Yang berikut adalah Bawaslu era pasca reformasi, maksudnya setelah 98 ya, sekarang pun kita masih reformasi. Jilid 1 tahun 2009. Inilah transformasi yang menandai permanenisasi kelembagaan pengawas pemilu. Dimulai ketika pembahasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Waktu itu ketua pansusnya adalah Pak Ferry Murshidan Baldan. Jadi ada perdebatan soal perlu tidak mempermanenkan Bawaslu untuk pengawasan pemilu. Karena salah satu keluhannya adalah
selesai pemilu 2004, Panwasnya lantas bubar. Akhirnya ketika harus mengawasi pemilu lagi, kita harus investasi lagi nih dari nol begitu. Meskipun agak unik waktu itu, ketika bicara soal permanenisasi Bawaslu, justru alumni-alumni Panwas pemilu 2004 tidak setuju dengan permanenisasi pengawas pemilu menjadi Bawaslu. Ketidaksetujuan para alumni Panwas 2004 itu bisa dibaca di buku Penegakan Hukum Pemilu yang disusun oleh Topo Santoso dan kawan-kawan untuk membaca rasionalitas kenapa mereka tidak setuju. Nah, Bawaslu jilid 1 yang permanen ini di mana panitia pengawas pemilu bertransformasi menjadi badan pengawas pemilu atau Bawaslu yang bersifat tetap di tingkat pusat. Jadi tingkat pusatnya yang bersifat tetap. Lalu kemudian Bawaslu provinsi itu masih ad hoc, jadi bukan Bawaslu. Mohon maaf, ini koreksi. Yang disebut adalah Panwaslu provinsi. Waktu itu dengan Undang-Undang 22 2007 itu Panwaslu provinsinya masih ad hoc. Panwaslu kabupaten kota itu ad hoc, Panwaslu kecamatan ad hoc, lalu ada Panwas lapangan atau PPL juga bersifat ad hoc. Komposisi keanggotaan Bawaslu dan Panwas memperhatikan keterwakilan perempuan 30%, lalu metode rekrutmennya berbasiskan pada tim sel yang independen. Waktu saya ingat betul nih ketika rekrutmen Bawaslu 2009 itu bersamaan dengan rekrutmen KPU, waktu itu anggotanya seingat saya ada Profesor psikologi ya, Sarlito Wirawan. Nah, Pak Didi waktu itu daftar KPU, nggak lolos ya Pak ya, nggak lolos tes psikologi gitu. Ini juga agak kontroversi, Pak Hadar waktu itu juga daftar KPU, nggak lolos tes psikologi. Nah, yang terpilih menjadi Bawaslu RI ada Nur Hidayat Sardini dan kawan-kawan. Tugas dan fungsinya mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, lalu merekomendasikan ke KPU untuk memberhentikan sementara atau sanksi administratif atas pelanggaran. Jadi eksekusi atas pelanggaran administratif itu sepenuhnya menjadi otoritas dari KPU begitu. Lalu kemudian Bawaslu era pasca reformasi jilid 2. Ini ditandai dengan undang-undang pemilu baru. Jadi sama seperti KPU nih, lahir undang-undang baru, lahir pula format dan karakter baru dari pengawas pemilunya. Bedanya kalau KPU secara perlahan-perlahan kewenangannya mulai tereduksi, Bawaslu tuh dari satu undang-undang ke undang-undang lain itu makin kuat, makin kuat, makin kuat. Baik dari sisi karakter kelembagaan, dari sisi kewenangan, dari sisi sifat, maupun dari sisi jumlah keanggotaan. Nah, dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum, Bawaslu-nya dan Bawaslu di tingkat pusat dan Bawaslu provinsi itu bersifat tetap atau permanen. Nah, Panwas kabupaten, kota, kecamatan, dan lapangan itu masih ad hoc, begitu ya. Komposisi keanggotaan Bawaslu dan Panwas masih dengan frasa memperhatikan keterwakilan perempuan. Lalu metode rekrutmennya berbasiskan pada tim seleksi independen. Di pemilu 2014 ini melalui Undang-Undang 15 2011, waktu itu tim seleksinya diketuai oleh Profesor Ramlan Surbakti dan melahirkan produk seleksi Profesor Muhammad dan kawan-kawan. Juga terpilihnya Nelson Simanjuntak sebagai anggota Bawaslu. Nah, Pak Nelson ini dulu adalah stafnya Pak Didi di Panwas Pemilu 2004. Jadi luar biasa alumni Panwas Pemilu 2004 lalu menjadi anggota Bawaslu nasional di Pemilu 2014. Tugas dan fungsinya serupa dengan jilid 1 pasca reformasi 2009, yaitu tidak terlalu jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Kemudian Bawaslu era reformasi jilid 3.
Ini tadi seperti saya sampaikan, ganti undang-undang, Bawaslu ini makin powerful. Dengan Bawaslu Jilid 3 yang dibentuk melalui Undang-Undang 7 2017, maka Bawaslu atau pengawas pemilu kita menjadi pengawas pemilu paling kuat dalam sejarah elektoral Indonesia. Kalau bahasanya Pak Didi itu paling kuat dunia akhirat begitu. Tidak ada pengawas pemilu yang lebih kuat daripada pengawas pemilu saat ini. Dari sisi kelembagaan dia permanen sampai kabupaten kota, tidak hanya permanen di tingkat nasional, tetapi sampai kabupaten kota. Selain itu dia memiliki bahkan jajaran sampai ke tingkat TPS. Di setiap TPS ada satu orang petugas pengawas TPS atau petugas PTPS. Bawaslu memiliki kewenangan baru selain mengawasi, tetap juga berwenang untuk memutus pelanggaran administrasi pemilu, menyelesaikan sengketa proses pemilu, walaupun kemudian ada diskursus atau kemudian diskusi soal inkompatibilitas antara fungsi pengawasan versus fungsi memutus pelanggaran administrasi. Dia ada di TPS, dia ngawasi, dia berperan melakukan pencegahan pelanggaran, tetapi ketika proses tahapan dia tidak menemukan pelanggaran, ketika ada laporan tiba-tiba dia memutus terjadi pelanggaran dalam proses yang dia awasi, namun ketika pengawasan tidak ada pelanggaran, ketika memutus laporan pelanggaran administrasi dia menyatakan ada pelanggaran. Nah, ini yang oleh banyak mohon maaf bukan banyak ya, beberapa pihak disebut sebagai pengabaian prinsip penegakan hukum di mana terjadi konflik kepentingan antara orang yang mengawasi dan menjadi bagian dari proses pelaksanaan tahapan, tetapi satu sisi dia juga menjadi adjudikator yang menyelesaikan pelanggaran. Nah, ini kita berangkat sedikit lagi ke ketentuan seleksi. Jadi kawan-kawan bisa lihat bagaimana ketentuan seleksi. Tim seleksinya kalau untuk Bawaslu Nasional, Bawaslu di tingkat pusat itu dibentuk oleh Presiden, anggota tim selnya berjumlah 11 orang. Kalau untuk Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu tim selnya ada 5 orang. Komposisi tim selnya terdiri dari, kalau untuk tingkat pusat ada wakil dari pemerintah, dalam hal ini wakil dari Kementerian Hukum dan HAM dan juga Setnek, lalu ada akademisi dan unsur masyarakat. Seleksi terakhir terhadap Bawaslu itu diketuai oleh Profesor Dr. Saldi Isra. Nah, di tingkat provinsi dan kabupaten kota, anggota tim selnya adalah akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat. Tahapan seleksinya meliputi administrasi, tes tertulis, tes psikologi, tes kesehatan, tes wawancara. Uniknya, proses seleksinya kalau sekarang ya untuk Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Kota, yang menentukan keterpilihan anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota itu semua oleh Bawaslu RI, oleh tingkat pusat. Jadi semuanya desentralisasi. Dari tahun 2004 sampai 2014, rekrutmen Bawaslu itu desentralisasi, jadi berjenjang. Tetapi justru di pemilu 2019 dengan Undang-Undang 7 2017, proses rekrutmennya tersentralisasi. Bisa dibayangkan anggota Bawaslu RI harus menentukan siapa-siapa yang akan menjadi anggota Bawaslu di kabupaten kota. Ini juga yang menimbulkan ada ketidakpuasan dari proses rekrutmen karena dianggap ada kesenjangan membaca konteks sosial dan politik lokal karena disparitas jarak yang terlalu jauh antara pusat dengan kabupaten kota. Khususnya ini banyak terjadi ketika rekrutmen di KPU RI. Di DPR sendiri untuk Bawaslu RI sendiri dilakukan oleh DPR, tim seleksi mengirim 10 calon, DPR melakukan uji kelayakan dan memilih 5 dengan peringkat tertinggi sebagai anggota Bawaslu RI.
Saat ini yang terpilih adalah Pak Abhan, Ibu Dewi Petalolo, Pak Rahmat Bagja, Fritz Edward Siregar, dan Pak Afifudin. Nah, ini unik lagi nih, sedikit selingan cerita. Pak Fritz Edward Siregar itu adalah staf Panwaslu Pusat tahun 99 yang bekerja bersama saya dan Adi Aman untuk Panwaslu 99. Sekarang beliau menjadi anggota Bawaslu RI. Kalau di pemilu 2014 kita punya Bang Nelson menjadi anggota Bawaslu RI, di 2019 kita punya Pak Fritz yang merupakan bagian dari Panwaslu Pusat 99 menjadi anggota Bawaslu RI. Selain itu, staf penanganan pelanggaran pemilu 2004, Pak Rahmat Bagja, dulu bekerja bareng Pak Topo dan Pak Didi, sekarang menjadi anggota Bawaslu RI, produk dari Undang-Undang 7 2017 untuk pemilu 2019. Jadi kelihatan nih kait-mengkaitnya begitu ya. Saya pernah jadi staf Pak Didi juga di tahun 2004, terdamparnya justru di Perludem mengikuti jejak Pak Didi dan Pak Topo. Ini pelantikan kawan-kawan bisa lihat kalau untuk Bawaslu RI dilakukan oleh Presiden, Bawaslu Kabupaten Kota itu dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu RI. Bawaslu Kabupaten Kota itu dilakukan oleh Bawaslu RI ya, karena kita sentralisasi rekrutmen. Ini slide terakhir sebelum pindah ke USEP, mudah-mudahan belum bosen dan ngomong saya mohon maaf agak cepat karena ini slide-nya agak banyak. Kalau kita lihat rasio gender di KPU dan Bawaslu, ini ada Kak Lena Mariana Mukti, orang yang sangat berperan besar dalam keterpilihan 3 orang anggota Bawaslu perempuan untuk periode 2007-2012. Jadi keberhasilan anggota DPR perempuan Komisi 2 tidak hanya di Bawaslu, tetapi juga di KPU. Berkat tangan dingin Kak Lena di dalam penentuan Kak Lena dan kawan-kawan ya, ada Andi Yuliani Paris dan lain-lain. Pada periode pemilu 2009, anggota KPU dan anggota Bawaslu-nya sama-sama ada 3 orang perempuan. Di KPU dari 7 itu ada 3 orang perempuan, Ibu Andi Nurpati, Ibu Endang Sulastri, dan Ibu Sri Nuryanti. Lalu di Bawaslu, dari 5 orang anggota Bawaslu ada 3 orang perempuan, setara dengan 60%. Terdiri dari Ibu Agustiani Tio Fridelina Sitorus, kenal ya nama itu. Lalu kemudian Ibu Wirdianingsih dan juga Ibu Wahidah Suaib. Nah, ini nama yang tidak asing. Lalu di 2014 kita mulai nih stagnan sampai 2019. Baik KPU, baik Bawaslu itu sama-sama anggota KPU Bawaslu perempuannya hanya 1 orang. Jadi Kak Lena nih kita dorong lagi nih masuk DPR supaya anggota KPU Bawaslu perempuannya makin tambah banyak gitu. Lalu komposisi perempuan di Bawaslu Provinsi, Bapak Ibu bisa lihat, nanti datanya bisa diambil, bisa dikatakan bahwa anggota Bawaslu laki-laki masih lebih dominan daripada anggota Bawaslu perempuan. Dengan perbandingan 21% perempuan, lalu kemudian 79% itu laki-laki. Jadi kita masih punya banyak PR, bagaimana kita mendorong lebih banyak perempuan untuk duduk dan masuk ke lembaga penyelenggara pemilu kita, dan bagaimana kita mendorong ke depan agar ketentuannya itu tidak memperhatikan. Kita percaya diri, sekarang sudah banyak orang, kader-kader perempuan, aktivis perempuan yang paham tahu pemilu, sudah saatnya kita naik level, bukan lagi memperhatikan, tapi memuat sekurang-kurangnya 30% perempuan untuk komposisi keanggotaan di KPU maupun Bawaslu. Nah, ini kerangka hukumnya kawan-kawan bisa dilihat turunannya soal pengaturan proses seleksi dan tahapan seleksi. Demikian Kakak Usep pemaparan dari saya, dan selanjutnya akan
diteruskan oleh Kak Usep Hasan Sadikin. Bapak Ibu, nanti kita lanjut dengan diskusi. Kalau ada pernyataan dari saya yang perlu dikoreksi, nanti kita lanjutkan setelah Usep menyampaikan soal DKPP. Oh ya, sebelum lanjut ke DKPP, ada satu juga landmark yang sangat menentukan eksistensi Bawaslu, berupa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2010. Disitulah cikal bakal konsepsi satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu yang kita adopsi mulai dengan lahirnya Undang-Undang nomor 15 tahun 2011. Konsep satu kesatuan fungsi itu tidak lepas dari uji materi yang dilakukan oleh Pak Nur Hidayat Sardini dan kawan-kawan anggota Bawaslu RI tahun 2009 atas ketidakpuasan mereka pada proses rekrutmen Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Kota yang bergantung pada tim seleksi yang dibentuk oleh KPU. Mereka menganggap itu diskriminasi, tidak memberlakukan secara setara antara KPU dan Bawaslu. Lalu MK mengeluarkan atas uji materi yang dilakukan Pak Nur Hidayat Sardini ini, putusan nomor 11 tahun 2010. Waktu itu ahlinya Bawaslu 2 orang, Pak Hadar Gumai dan Irman Putra Sidin. Kuasa hukum Bawaslu Pak Bambang Wijoyanto. Kata MK, pasal 22E ayat 5 yang bicara bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Frasa suatu komisi pemilihan umum di dalam pasal 22E ayat 5 itu, karena tulisan komisi pemilihan umumnya K kecil, P kecil, U kecil, maka menurut MK itu bukan merujuk pada satu lembaga tertentu seperti halnya Badan Pemeriksa Keuangan yang ditulis dengan B besar, P besar, K besar, tetapi suatu komisi pemilihan umum itu merujuk pada fungsi pelaksanaan pemilu yang di dalamnya ada fungsi pengawasan, ada fungsi pelaksanaan, penyelenggaraan, dan ada fungsi pengawasan begitu ya. Disitulah kemudian Bawaslu menjadi bagian dari elemen satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu, sama seperti DKPP. Nah, kalau DKPP ini terdapat di dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menurut Mahkamah cara menerjemahkan suatu komisi pemilihan umum itu diserahkan pada pembuat undang-undang. Fungsi untuk pelaksanaan pemilu itu mau diberikan hanya pada satu lembaga saja, boleh. Mau diberikan pada 2 lembaga, boleh. Mau diberikan pada beberapa lembaga, boleh. Nah, tetapi menurut Mahkamah, konstruksi Undang-Undang 22 2007 itu memberikan fungsi pelaksanaan pemilu itu kepada 3 lembaga, yaitu KPU, Bawaslu, DKPP. Jadi itu salah satu landmark di dalam sejarah pengawasan pemilu di Indonesia. Saya bisa cerita banyak karena waktu itu saya masih membantu Bawaslu dan ikut membantu Pak Bambang Wijoyanto dan kawan-kawan. Kak Usep, silakan Kak Usep, lanjut. Ya, baik. Terima kasih Mbak Titi kesempatannya. Saya sebentar aja karena DKPP juga strukturnya tidak sekompleks Badan Pengawas Pemilu. Jadi kalau Mbak Titi tadi cerita anggota Bawaslu di pemilu 2009 tuh mengupayakan kemandiriannya dan strukturnya, kebutuhannya pengen sampai nasional ke kabupaten kota sebagaimana KPU melalui Pak Nur Hidayat Sardini dan kawan-kawan. Mungkin Pak Didik sekarang jadi anggota DKPP mungkin mau mengupayakan hal seperti itu juga, mau memperkuat DKPP sampai kabupaten kota gitu. Karena kalau rujukan ke putusan MK-nya, struktur DKPP yang nasional tetap dan mandiri itu belum menyeluruh untuk kemudian
dicantolkan secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar dan putusan MK gitu, berkaitan dengan DKPP sebagai penyelenggara KPU, penyelenggara pemilu juga, yang sebagaimana maknanya diwakili dengan redaksi suatu komisi pemilihan umum gitu. Nah, kalau dari saya, entah bacaan saya yang sedikit atau jangkauan pengetahuannya yang juga kurang, nggak menemukan pembahasan DKPP ya, sebagaimana banyak orang-orang menulis tentang KPU dan Bawaslu menyertai evaluasinya. Jadi yang saya presentasikan ini merujuk pada standar kepemiluan internasional, S-Project dan International IDEA. Jadi kalau kita sederhanakan, saya sederhanakan di sini mengenai apa itu kode etik pemilu dari referensi ini. Jadi pertama, yang penting dari perumusan kode etik pemilu di suatu negara tuh dia bisa membedakan antara penegakan kode etik soal kesalahan profesi yang tidak sama dengan pengadilan hukum yang soal kejahatan atau standar publik gitu. Yang kedua, kode etik pemilu itu bicara soal profesionalitas dan integritas individu pemangku kepentingan di pemilu, khususnya pejabat publik penyelenggara pemilu. Tapi seiring dengan kebutuhannya yang tadinya ada untuk menagih profesionalitas dan etik di pihak penyelenggara pemilu juga, ini meluas, jadi mengatur juga soal perilaku partai politik, kandidat, dan pelobi gitu. Yang keempat, yang perlu juga disadari, fungsinya adalah mencegah perilaku tidak etis, jadi meminta pertanggungjawaban pejabat atas tindakan individunya. Yang kelima, dapat berupa dokumen peraturan atau bagian dari undang-undang. Jadi ini hal yang bisa diatur di dalam peraturan perundangan, undang-undangan di tingkat undang-undang atau di tingkat peraturan. Yang keenam, sanksinya itu bisa denda, penangguhan, pemecatan, atau kalau peserta pemilu itu bahkan bisa didiskualifikasi. Ketujuh, jika terdapat tindak pidana, dirujuk ke sistem peradilan pidana. Ini poin ketujuh ini untuk menegaskan penting kita mengklarifikasi penegakan kode etik dengan penegakan hukum atau pengadilan hukum. Gitu. Ini jadi Mbak Titi ya yang apa? Lanjutnya. Nah, contoh penerapan kode etik pemilu di beberapa negara, saya ambil di Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan India. Jadi kalau di Amerika Serikat, saya kurang bisa memastikan ini maksudnya negara federalnya atau negara bagiannya. Jadi dia diatur soal etik dan undang-undang etik dan pengungkapan ini di tingkat undang-undang. Jadi dia bukan di tingkat peraturan. Dan dia memberikan sanksi, bukan hanya peringatan, tapi juga menyertakan denda kepada pejabat publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, itu sampai $1.000. Nah, di Afrika Selatan, kode etiknya ini untuk penyelenggara pemilu yang pengaturannya di tingkat peraturan, jadi bukan di undang-undang. Nah, kalau di India, dia kode etiknya dibuat oleh KPU, tapi diperuntukkan juga untuk peserta pemilu. Ini koreksi nih, untuk peserta pemilu, bukan peserta hasil ya. Jadi hasil untuk peserta pemilu yang perumusannya itu hasil konsensus partai politik sebagai peserta pemilu gitu. Jadi ada kebutuhan buat ngatur soal etik ini ke peserta pemilu, tapi sampai sebagaimana etik ini diatur dan sebagaimana bisa dipatuhi oleh peserta pemilu. Akhirnya India itu merumuskannya berdasarkan konsensus partai politik sebagai peserta pemilu. Lanjut slide-nya, Mbak Titi punten. Nah, ini salah satu yang disampaikan oleh International IDEA dari praktek beberapa negara, kayaknya banyak kan Afrika Selatan kalau nggak salah, tentang kode etik partai politik di dalam pemilu
khususnya di soal kampanye di dalam demokrasi. Hal-hal yang disampaikannya tuh yang menarik tuh gini, ada kebutuhan untuk menyelenggarakan pemilu yang bersih dari politik uang, gitu, money politik. Tapi money politik ini bisa ditempatkan tuh sebagai tindakan yang lebih dekat ke soal etik dibanding soal kejahatan gitu. Jadi money politik itu beda dengan corruption politik gitu, political corruption. Jadi politik uang itu dibedakan dengan korupsi politik gitu. Kalau korupsi politik ada uang negara dan kewenangan negara berkaitan sama pejabat negara di situ. Nah, kalau politik uang adalah relasi antara peserta pemilu dengan pemilih yang karena sulit diupayakan penegakan hukumnya. Jadi kalau diatur di dalam undang-undang sebagai kejahatan, dampaknya itu hukum jadi nggak nggak bergigi gitu, nggak berwibawa gitu hukum tuh. Jadi teks hukum dengan penegakan hukumnya itu jadi nggak ada. Mirip kayak di Indonesia lah. Jadi di Indonesia itu kan politik uang dibilangnya sebagai kejahatan pemilu, dia pidana pemilu, tapi penegakannya tuh nggak ada gitu. Jadi seakan-akan hukum nggak bergigi. Nah, ada pengupayaan ini jangan-jangan nih soal etik, bukan soal kejahatan, bukan soal penegakan hukum pidana. Jadi dia diserahkan kepada peserta pemilu untuk disepakati sebagaimana pengaturannya dan ketaatannya gitu. Sehingga yang dibebankan di dalam penegakan etiknya ini ya peserta pemilu. Jadi kalau dia mengkhianati konsensusnya dia jadi terlihat munafik lah di mata pemilih gitu. Jadi dia yang menyepakati, dia juga yang melanggar etik itu gitu. Itu salah satu temuan yang menarik di dalam kebutuhan kode etik pemilu itu mau diperluas ke peserta pemilu, tapi ada upaya ini bagaimana bisa ditaati oleh peserta pemilu. Lanjut, Mbak Titi. Nah, di Indonesia, Dewan Etik Pemilu yang sekarang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu sebenarnya dimulai di pemilu 2004, tapi dia masih dalam bagian Komisi Pemilihan Umum gitu. Nah, seiring dengan eksistensi Dewan Kehormatan ini, ternyata performanya tuh dinilai bagus dan makin dibutuhkan. Sehingga Dewan Kehormatan ini yang mengurusi soal kode etik pemilu itu makin diperbesar kewenangannya dan diperkuat struktur kelembagaannya. Lanjut, Mbak Titi. Nah, saya luput di sini di dalam kolom atau kotak DKPP titik 1 itu undang-undang lainnya adalah Undang-Undang 22 2007 buat pemilu 2009. Jadi saat itu DKPP yang namanya Dewan Kehormatan yang strukturnya masih ada di dalam penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu itu masih berupa sifatnya masih ad hoc kelembagaannya yang di tahun 2004 berdasar Undang-Undang 12 2003 ini masih di dalam kelembagaan KPU saja, belum ada secara tertulis di dalam undang-undang di dalam kepanitiaan ad hoc Panwas, panitia pengawas pemilu. Saat itu tidak ada tuh istilah Dewan Kehormatan Panwaslu di dalam Undang-Undang 12 2003, tapi di dalam Undang-Undang 22 2007 sudah ada yang namanya Dewan Kehormatan Bawaslu yang fungsi serta sifat keanggotaannya yang ad hoc itu sama dengan Dewan Kehormatan sebagaimana ada di dalam KPU gitu. Nah, seiring itu di pemilu 2014 berdasarkan Undang-Undang 15 2011 DKPP menjadi lembaga permanen yang saat itu pertama kali dipimpin oleh Jimli Asidiki. Dituliskan jumlah anggotanya yang merupakan unsur profesional, tapi usulannya 3 itu dari DPR dan 2 dari Presiden. Lalu
totalnya ada 7 anggota, 2 anggota lagi itu dari KPU dan Bawaslu yang istilah undang-undangnya ex officio, yang berarti dia jabatan keanggotaan di dalam DKPP-nya itu berkait dengan jabatan dirinya sebagai penyelenggara pemilu di KPU atau Bawaslu gitu artinya. Nah, tapi saat itu ada redaksi di dalam Undang-Undang 15 2011 itu bahwa kesekretariatannya itu dibantu oleh Bawaslu gitu. Nah, ini yang kemudian seiring dengan performa DKPP yang bagus, hal ini tuh diubah menjadi kesekretariatannya murni dari DKPP itu sendiri sebagai lembaga pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yang menarik tuh kalau kita bahas eksistensi DKPP ini di keadaan aktualnya gitu. Jadi Mbak Di, jangan Google dulu, Mbak Di. Ketutup. Jadi keadaan dan dinamika DKPP sekarang nih, yang pertama, dia itu lembaga etik pemilu permanen satu-satunya di dunia gitu. Jadi kalau kita mau evaluasi untuk kemudian dibandingkan, nggak ada tuh. Adanya ya Dewan Etik atau lembaga etik di pemilu, tapi sifatnya nggak permanen itu. Cuma di Indonesia yang permanen. Terus kedua, dalam kewenangannya menyelesaikan pengaduan dari persoalan etik ini, ada ada pemaknaan DKPP itu nih sebagai proses persidangan etik atau pengadilan hukum gitu. Salah satu ekspresinya itu ada penyebutan yang mulia dalam proses sidangnya gitu. Apakah memang sebutan yang mulia ini tepat kelembagaan DKPP sebagai Dewan Etik atau proses persidangan etik? Lalu kemudian ketika soal etik ini ditempatkan tertuju pada individu, bagaimana ini dimaknai kepada keputusan anggota KPU atau Bawaslu yang sifatnya kolektif kolegia gitu. Ini kalau kita evaluasi, misalnya di putusan DKPP terakhir soal pemberhentian tetap Evi Novida Ginting, saat dimana semua anggota DKPP-nya, anggota KPU itu diperingatkan keras akhir, tapi hanya Evi Novida Ginting yang diberhentikan tetap. Jadi ini bagaimana pemaknaan sesuatu yang diproses yang sifatnya sebetulnya ini etik individu, tapi di dalam keputusan anggota KPU Bawaslu yang sifatnya kolektif kolegia. Nah, lalu juga bagaimana sidang etik DKPP terhadap anggota KPU Bawaslu semua jenjang dari pusat, provinsi sampai kabupaten kota. Jadi kalau kita merujuk pada evolusi Dewan Etik ini dengan nama Dewan Kehormatan, di awal itu yang namanya persidangan etik dilakukan untuk mengevaluasi kinerja secara profesional dan integritas anggota penyelenggara pemilu di satu tingkat di bawahnya gitu. Nah, ini dengan struktur kewenangan yang sekarang DKPP yang ada di pusat itu dia bisa memproses persoalan etik dari pusat hingga kabupaten kota gitu. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Terima kasih. Terima kasih Usep. Jadi Ya, Bapak Ibu semua, demikian pemaparan soal Bawaslu dan DKPP. Jadi mohon maaf tadi saya nggak tahu kalau saya buka window maka itu juga akan berpengaruh ke tampilan. Sama seperti Bawaslu, ada beberapa putusan DKPP juga yang, putusan Mahkamah Konstitusi juga yang mempengaruhi kelembagaan DKPP. Pada awalnya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, DKPP itu putusannya final dan mengikat. Lalu kemudian ada uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Ramdan Syah.
Ramdan Syah ini mantan Ketua Panwaslu Provinsi DKI Jakarta, dan melalui perkara nomor 31 PUU strip 11 Romawi garis miring 2013, Mahkamah Konstitusi melakukan rekonstruksi atas pemaknaan putusan DKPP yang final dan mengikat tersebut. Jadi di dalam putusan nomor 31 tahun 2013 ini, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa frasa bersifat final dan mengikat dalam pasal 112 ayat 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ini sama persis dengan frasa final dan mengikat di dalam Undang-Undang 7 2017. Menurut MK di dalam putusan 31 2013 ini, frasa final dan mengikat itu adalah adalah dimaknai bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan Bawaslu. Artinya apa? Artinya putusan DKPP itu wajib ditindaklanjuti oleh Presiden, KPU, sampai jajaran ke bawah, tetapi surat keputusan dari Presiden, KPU, Bawaslu di dalam menindaklanjuti putusan DKPP itu adalah objek tata usaha negara yang boleh dilakukan upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara. Ada beberapa upaya hukum yang pernah dilakukan oleh anggota KPU yang dipecat oleh DKPP dan kemudian keluar SK-nya, misalnya KPU Kota Batam, lalu KPU Kota Makassar, yang bisa saya rekam yang dikabulkan upaya hukumnya itu KPU Kota Makassar salah satunya. Tetapi memang dilemanya putusan-putusan pengadilan tata usaha negara ini menjadi sulit untuk bisa dieksekusi karena KPU kadung melakukan pergantian antar waktu atau penggantian antar waktu, sehingga putusannya menjadi tidak bisa dieksekusi. Tetapi bagi beberapa anggota KPU dan Bawaslu yang dipecat yang kemudian mengambil langkah hukum, meskipun putusan pengadilan tata usaha negaranya tidak bisa dieksekusi, tetapi pemulihan nama baik itu yang menjadi motivasi mereka di dalam melakukan upaya hukum. Jadi iya betul putusan DKPP final dan mengikat, tetapi dia terhadap pihak-pihak yang akan mengeluarkan SK tindak lanjut, tetapi SK pemberhentian dari pejabat tata usaha negara, yaitu dalam hal ini Presiden, KPU, Bawaslu, itu boleh menjadi objek upaya hukum di pengadilan tata usaha negara karena dia merupakan objek tata usaha negara. Nah, selain itu juga ada salah satu putusan yang menjadi landmark di dalam eksistensi DKPP, yaitu putusan Pilkada Kota Tangerang Selatan. Jadi ketika Mahkamah Konstitusi mengatakan DKPP itu lembaga etik, maka DKPP tidak boleh mempersoalkan keputusan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan. Jadi ini berkaitan dengan beberapa putusan DKPP yang memerintahkan diakomodirnya bakal calon sebagai kontestan. Jadi misalnya dalam sejarah DKPP itu ada Ibu Khofifah di Pilkada Jawa Timur, lalu kemudian di Pilkada Kota Tangerang. Nah, pasca putusan DKPP ini, lalu pada tahun 2013, pasca putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2013 itu, DKPP dalam perjalanannya sampai hari ini tidak lagi mengeluarkan putusan-putusan yang memerintahkan diakomodirnya pasangan calon di dalam pilkada. Meskipun di pilkada Kalimantan Tengah misalnya pada tahun 2015, meskipun DKPP tidak memerintahkan diakomodir atau tidak diakomodirnya kandidat, tetapi cara dia memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi pemberhentiannya itu bisa berakhir kalau misalnya sudah dikeluarkan keputusan untuk mendiskualifikasi salah satu pasangan calon. Nah, ini yang menjadi menarik dalam perjalanan DKPP kita. Jadi memang kalau kita lihat
sekali lagi refleksi kelembagaan penyelenggara pemilu kita ini sangat unik, sangat konteks Indonesianya sangat khas. Jadi kalau kita mencari-cari padanan misalnya cenderung kita sulit untuk mencari padanannya dalam praktik internasional. Rata-rata di mayoritas negara pengawas itu menjadi bagian dari pengawas adalah masyarakat. Siapa yang melakukan pengawasan pemilu? Yang melakukan pengawasan pemilu itu adalah pemilih, peserta pemilu, pemantau pemilu, dan media massa yang bebas. Nah, kalau di kita pengawasnya itu dilembagakan, dinegarakan. Lalu persoalan etiknya diselesaikan oleh mekanisme etik yang sifatnya ad hoc. Seperti kalau di Indonesia itu kan majelis etiknya Komisi Yudisial juga ad hoc. Lalu Mahkamah Konstitusi dia bukan sebuah kelembagaan yang permanen, majelis etiknya. Nah, itu yang kemudian kalau kita bandingkan dengan banyak praktik di negara lain, keunikan dan kekhasan yang ada di Indonesia itu tidak lepas dari refleksi bagaimana pengalaman kita di dalam menyelenggarakan pemilu, bagaimana interaksi pembuat undang-undang kita yang notabene juga kontestan pemilu di dalam proses kompetisi, itu yang kemudian mereka artikulasikan di dalam pasal-pasal undang-undang tentang penyelenggara pemilu. Oke, Sep, what's next nih, Sep? Dibuka tanya jawabnya Mbak Titi ke teman-teman peserta. Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung disampaikan lewat mikrofon atau secara tertulis melalui menu chatnya ya. Ini udah banyak banget nih, ini Sep. Saya coba bantu ini ya, Yonas Randangua. Dalam hal penyelenggara pemilu yang dalam hal ini Bawaslu maupun KPU Kabupaten yang sifatnya sudah permanen, apa hal tersebut bukan pemborosan anggaran? Mengingat penyelenggara ini boleh dikata kerja saat ada pemilu atau pilkada saja. Apakah dalam undang-undang memperbolehkan penyelenggara pemilu bisa terpilih kembali apabila sudah mendapatkan teguran keras dari DKPP? Karena saya lihat banyak terjadi di daerah penyelenggara pemilu yang sudah dapat teguran keras dari DKPP terpilih kembali, ataukah ini kelalaian Timsel? Pak Yonas, kalau poin pertanyaan yang pertama, sorry, saya ada yang menonaktifkan mikrofon saya. Jadi kalau terkait dengan pemborosan atau tidak, sebenarnya yang harus diperjelas itu adalah konstruksi kewenangannya. Jadi memperjelas ranah kewenangan sehingga eksistensi kelembagaan itu betul-betul merefleksikan karakter dari sistem pemilu dan desain manajemen pemilu kita. Nah, kondisi yang ada sekarang, desain kelembagaan penyelenggara pemilu itu jauh meninggalkan desain sistem penjadwalan pemilu kita. Mengapa saya katakan begitu? Lembaga penyelenggara pemilu kita, baik KPU, Bawaslu, itu dipermanenkan sampai kabupaten kota. Tetapi penjadwalan pemilunya di dalam undang-undang yang ada, khususnya undang-undang pilkada, itu saat ini didesain hanya bekerja untuk 5 tahun sekali. Walaupun 5 tahun sekali itu mereka bekerja untuk durasi 2 tahun gitu. Di dalam undang-undang pilkada, Pasal 201 itu disebutkan bahwa Pilkada Serentak Nasional akan berlangsung pada bulan November 2024. Pileg Pilpres juga pada tahun 2024. Kalau kita pertahankan desain itu, maka kelembagaannya tidak kompatibel dengan penjadwalan pemilunya. Menjadi sah-sah saja kemudian kalau ada kritik dan diskursus untuk mengadhokkan kembali lembaga KPU maupun Bawaslu di tingkat kabupaten kota. Nah, kecuali kalau kemudian kita mampu merancang koherensi antara satu desain sistem pemilunya, dalam hal ini termasuk di dalamnya penjadwalan pemilunya yang sinkron dengan yang bisa merefleksikan desain kelembagaan penyelenggara pemilunya maupun desain keadilan pemilunya terkait dengan penegakan hukum. Kalau kita lihat RUU yang dirumuskan oleh Badan Keahlian Dewan, sinkronisasi itu mulai ketemu gitu.
Jadi sudah mulai bisa didapat legitimasi kelembagaan permanen karena kenapa? Karena pemilunya nasional dan lokal dengan jeda 2 tahun. Sehingga di dalam 5 tahun keberadaan lembaga penyelenggara pemilu, mereka akan selalu ada aktivitas elektoral yang mereka kerjakan. Karena kalaupun mereka tidak ada aktivitas elektoral, agak sulit mencari legitimasi bagi kelembagaan permanen. Misalnya bisa saja ada dalih kita kan memutakhirkan data pemilih, kita mengawasi PAW, atau kemudian kita melakukan pendidikan politik dan lain sebagainya. Nah, sayangnya undang-undang pemilu kita itu belum mengatur fungsi pendidikan pemilih atau pendidikan politik kepada lembaga penyelenggara pemilu. Satu-satunya solusinya adalah kalau kita ingin desain pemilunya hanya 1 kali dalam 5 tahun, maka saya setuju bahwa tidak relevan punya KPU Bawaslu yang permanen di kabupaten kota. Dia terlalu costly, tidak efisien dan tidak efektif. Tetapi kalau desain pemilunya serentak nasional, serentak daerah dengan jeda 2 tahun, maka dalam bayangan simulasi yang kami lakukan, contoh misalnya pemilu serentak nasional memilih DPR, DPD, Presiden itu bulan Juni 2024. Maka 2 tahun kemudian pada bulan Juni 2026 kita akan pemilu serentak lokal, memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, bupati, wali kota. Lalu pada tahun 2027 kita berkonsentrasi melakukan rekrutmen penyelenggara pemilu serentak. Nah, dengan demikian aktivitas elektoral itu selalu ada. Maka money follows function itu bisa menemukan legitimasinya. Tetapi kalau dengan desain keserentakan pemilu yang ada di dalam Undang-Undang 7 2017 dan Undang-Undang 10 2016, ya tidak relevan punya lembaga yang permanen. Kita juga pasti gelisah begitu ya, melihat inefisiensi dari para penyelenggara pemilu kita gitu. Ini kita bisa berbeda pendapat kalau ini pandangan saya. Makanya Perludem sendiri mendorong agar desain sistem penjadwalan pemilunya itu koheren dengan kelembagaan penyelenggara pemilu dan penegakan hukum pemilunya. Jadi jangan desain kelembagaannya jauh meninggalkan sistem. Justru desain kelembagaan penyelenggara pemilunya harus sejalan dengan sistem pemilunya. Koherensinya itu adalah menginduk pada desain sistem pemilu yang kita pilih, termasuk di dalamnya penjadwalan pemilunya. Usep, ada yang mau menambahkan, Sep? Ya Mbak, itu mengklarifikasi kalau misalnya ada kesan Perludem mau membubarkan struktur kabupaten kota gitu Mbak ya. Jadi ini berkaitan sama Undang-Undang 7 2017 yang menyatukan semua bentuk pemilu di dalam 1 tahun di tahun 2024 gitu. Jadi kalau kita harus mulai berpikir soal desain sistem, desain kelembagaan dan sistem desain keadilan pemilu. Kita orientasi berpikir kita itu adalah orientasi desain, bukan orientasi spirit corps. Jadi kalau orientasinya spirit corps, maka sentimen personal, sentimen emosional itu akan lebih dominan. Yang kita harus kedepankan itu adalah kita mau pemilu yang luber jurdil itu mau didesain dengan sistem yang bagaimana. Lalu pilihan kita pada sistem itu harus diturunkan pada desain kelembagaan yang seperti apa. Karena kalau kita berpikir seperti itu, kita akan lebih mudah melihat kelembagaan penyelenggara pemilu kita itu dalam bingkai yang sejalan dengan upaya mewujudkan pemilu yang bebas dan adil. Nah, kalau pendekatannya pendekatan eksistensi, kita nggak akan berkembang maju gitu. Nah, ini yang juga kita dorong agar kajian-kajian itu dilakukan berbasis evidence-based, berbasis scientific, bukan berbasis spirit corps.
pokoknya apapun juga sekali dikuatkan tidak boleh dilemahkan. Nggak begitu gitu, karena kalau penataan itu bisa ada konsekuensi karena kita menata ingin menghindari benturan kepentingan antara fungsi pengawasan dengan fungsi penegakan hukum, maka perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Maka mulailah reformasi elektoral itu dengan kejelasan desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang koheren dengan sistem pemilu yang dipilih. Bukan kemudian desain kelembagaan penyelenggara pemilu itu berjalan sendiri, desain sistemnya berjalan sendiri. Jadi itu kawan-kawan standing positionnya Perludem tidak dalam konteks misalnya punya kecenderungan atau kecondongan pada salah satu institusi tertentu. Nah, Pak Eka Wisnu semakin kuatnya Bawaslu berpotensi menimbulkan konflik persaingan dengan penyelenggara pemilu. Nah, ini timbul karena itu tadi ada arena, ada aspek kewenangan, ada yang kemudian berdampak pada relasi antar kelembagaan yang menimbulkan potensi atau kemudian ruang untuk berkompetisi itu begitu. Tetapi kalau kewenangannya jelas, pemisahan kewenangannya tegas, pola relasi lembaganya itu bisa dibangun dengan konsep yang jelas dan tidak saling tumpang tindih satu sama lain, maka ruang untuk berkonflik itu akan tidak ada begitu. Memang dalam mekanisme penegakan hukum bisa saja ada pihak yang puas atau tidak puas. Tetapi kalau skema penegakan hukumnya tegas, maka ketidakpuasan itu bisa diatasi karena kita punya kepastian hukum gitu. Karena hukum itu kan 3. Hukum itu harus menjamin kepastian, harus menjamin keadilan, dan juga harus menjamin kemanfaatan. Oh ya, tadi saya juga lupa soal Pak Yonas, orang yang sudah dikasih sanksi DKPP tapi justru malah terpilih. Ini sebenarnya kita sudah punya pengalaman tidak hanya di tingkat provinsi dan kabupaten kota, tetapi juga di tingkat RI. Dulu waktu tim sel melakukan rekrutmen KPU 2019 yang diketuai oleh Profesor Saldi Isra tahun 2017 yang lalu, itu kan ada 5 orang anggota KPU RI yang lolos untuk fit proper test ke DPR. Kan 5 orang ini juga pernah dapat sanksi dari DKPP ketika verifikasi parpol peserta pemilu 2014. Jadi ada perbedaan pandangan antara tim sel 2017 dengan konsep sanksi yang diberikan oleh DKPP. Jadi sanksi yang diberikan oleh DKPP itu tidak dianggap sebagai pencederaan etik oleh tim sel. Makanya Bu Ida Budiati, Pak Arief Budiman, lalu kemudian Pak Sigit Pamungkas, Pak Ferry Kurnia Rizkiansyah, itu lolos semua ke DPR dan ikut fit proper test. Walaupun kemudian mereka tidak terpilih di DPR, tapi itu kan sudah aspek politik begitu. Jadi memang melihat aspek etik ini akhirnya juga tidak tunggal Pak Yonas gitu. Termasuk juga Bu Dahlia Umar. Bu Dahlia Umar itu kan dulu waktu dia ketua KPU DKI periode pertama kena sanksi yang membuat dilakukannya eksaminasi putusan oleh Prof. Saldi dan kawan-kawan. Tetapi ketika dia ikut seleksi untuk periode kedua, justru dia terpilih kembali gitu, walaupun dia sudah pernah dapat sanksi etik oleh DKPP. Nah, pemaknaan soal aspek etik ini nampaknya dipengaruhi dari atas konteks apa dia dianggap melanggar etik. Nah, pelanggaran etik yang berkaitan dengan implementasi tahapan itu nampaknya lebih tidak terlalu dianggap sebagai bobot besar ketimbang etik yang berkaitan dengan integritas. Integritas itu apa? Misalnya menerima kickback. Kickback ini apakah praktik suap, apakah praktik transaksional, nepotisme, atau manipulatif, atau kemudian kecenderungan untuk berpihak, itu nampaknya lebih tidak termaafkan ketimbang aspek pelanggaran etik yang dimaknai karena implikasi tata kelola tahapan begitu. Jadi misalnya karena dia kurang profesional memutakhirkan data pemilih, lebih dianggap sebagai sesuatu yang bisa dimaafkan ketimbang ketika dia berkaitan dengan aspek yang integritas gitu.
Berikutnya lagi, terkadang Bawaslu memberi rekomendasi, apa namanya, Pak Nurdin nih, mana ya? Terkadang Bawaslu, Bu Tias, memberi rekomendasi di akhir waktu yang ditentukan sehingga untuk melaksanakan rekomendasi tersebut tidak bisa. Oke, itu nanti kita akan bahas di penegakan hukum ya, Bu Tias ya. Ini banyak kawan-kawan yang mengusulkan Bawaslu itu di kabupaten kota di ad hoc-kan kembali. Saya kira ini bukan forum kita untuk mengambil kesimpulan meng-ad hoc-kan atau tidak, tetapi sekali lagi desain kelembagaan harus mengikuti desain sistem. Jangan kemudian dia berjalan sendiri-sendiri justru menunjukkan inkonsistensi antara desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang tidak sejalan dengan sistem pemilunya. Bu Tias bilang perlu diperjuangkan kata memperhatikan keterwakilan perempuan menjadi mengharuskan. Saya setuju, Bu. Kaderisasi perempuan pemilu makin baik, makin banyak perempuan menjadi anggota PPS, PPK, dan itu adalah sumber rekrutmen, sehingga sudah saatnya kita bergerak maju menjadi keanggotaan KPU Bawaslu memuat sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Saya yakin kita pasti bisa. Oke. Nah ini Pak, yang lain tadi soal rekrutmen sekretariat. Oh ya Pak Kristo Roland ya, izin bertanya. Dulu pernah ada wacana bahwa dana untuk saksi di tiap TPS akan dianggarkan melalui APBN dan bukan menjadi tanggung jawab parpol lagi. Sebenarnya kalau kita bicara soal saksi yang ditanggung oleh negara, petugas pengawas TPS itu kan sudah merupakan saksi publik yang ditanggung oleh negara. Kalau kemudian saksi partai ditanggung oleh negara lagi, itu menjadi pemborosan begitu. Dan partai kan juga sudah mendapatkan daya dukung dari negara berupa bantuan keuangan negara untuk partai politik. Makanya kemudian banyak protes dari publik terkait dengan upaya untuk membiayai saksi dari saksi parpol dari negara. Oke. Ada nggak yang mau nanya langsung nih? Mungkin kawan-kawan. Soal desain kelembagaan yang harus menyesuaikan sistem itu juga kayaknya bisa menjawab pertanyaan dari roundback ini ya Mbak ya. Apa alasan alumni Panwas 2004 menolak mempermanenkan Bawaslu gitu. Jadi tidak menolak mempermanenkan tapi menyesuaikan sistem pemilu, jadi tidak membubarkannya di struktur kabupaten kota, karena kalau misalnya undang-undangnya itu merujuk pada putusan MK memisahkan pemilu yang menumpuk di 2024 gitu Mbak ya. Ya, ini menarik nih diskusi dari Pak Sunardi yang mengatakan, Mbak Titi, apakah ke depan diperlukan pengadilan khusus tentang pemilu terkait dengan adanya konflik kepentingan Bawaslu? Mungkin maksudnya antara pengawasan dengan penegakan hukum ya. Jadi soal bicara konflik kepentingan ini ada kawan-kawan dari Bawaslu juga ya, ada Mas Pur dan kawan-kawan. Misalnya tadi ya, dia ada di proses melaksanakan proses rekap, dia ikut selama proses rekap dari awal sampai akhir, tetapi kemudian ketika proses rekap berlangsung sama sekali tidak ditemukan terjadinya pelanggaran, tetapi pada 1 hari berikutnya ada laporan pelanggaran, tetapi ketika laporan pelanggaran diterima dan diproses, justru malah dinyatakan terjadi pelanggaran. Nah, ini kan sama dengan bisa dikatakan mengkoreksi sendiri kinerja pengawasan yang sudah dia lakukan. Nah, di banyak kajian ada yang mendorong transformasi Bawaslu untuk menjadi lembaga penyelesaian sengketa pemilu dan penanganan pelanggaran administrasi.
Jadi memang ada, kalau kita baca buku International IDEA Pak tentang Electoral Management System, tentang kelembagaan LPP, Lembaga Penyelenggara Pemilu, itu ada karakter-karakter yang berbeda di banyak negara. Kalau di Meksiko mereka punya election tribunal. Di Meksiko itu election tribunal itu jadi itulah yang disebut dengan peradilan pemilu. Kalau di buku yang disusun oleh Pak Topo ini, kenapa kemudian misalnya Pak Topo Santoso tidak setuju dengan peradilan pemilu, karena bagi Pak Topo di buku ini dia mengatakan peradilan pemilu itu sudah ada. Siapa? Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi itu pada waktu itu ketika buku ini dibuat tidak hanya menangani soal perselisihan hasil, tetapi juga melihat dimensi free and fair-nya sebuah proses pemilu. Dan di buku ini Pak Topo mengatakan kalau ada perselisihan proses, maka itu diselesaikan saja oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, di beberapa kajian di buku penguatan Bawaslu ini misalnya yang didorong itu memang bagaimana Bawaslu bertransformasi menjadi fokus pada lembaga yang menangani perselisihan proses pemilu, bukan hasil ya. Jadi dia tidak boleh menangani apapun yang berkaitan dengan hasil, karena itu sudah domainnya Mahkamah Konstitusi, apalagi dengan putusan nomor 55 tahun 2019, sudah tidak ada pemisahan antara pilkada dan pemilu, tidak ada lagi rezim pilkada dan pemilu, maka mestinya baik hasil itu sudah menjadi ranahnya Mahkamah Konstitusi. Nah, Bawaslu itu fokus saja, dia menangani pelanggaran apa yang terjadi pada administratif pemilu, dan bersifat pasif, tidak aktif gitu ya, hadir di dalam pelaksanaan tahapan pilkada. Ini yang mungkin menjadi salah satu pilihan. Karena kalau dia berupa peradilan pemilu, maka karena kita hanya kenal dua cabang kekuasaan kehakiman, satu berinduk ke Mahkamah Konstitusi, satu berinduk ke Mahkamah Agung. Kalau kita ingin membuat pengadilan khusus pemilu, maka dia harus masuk ke dalam salah satu kamar di dalam Mahkamah Agung. Apakah dia masuk di dalam kamar peradilan umum ataukah peradilan tata usaha negara. Nah, itu nanti akan jadi kompleks lagi begitu ya. Sementara kan kita ingin penanganan keadilan pemilu itu dilakukan secara khusus. Konsep soal pengadilan khusus pemilu bisa saja itu terartikulasi di dalam transformasi kelembagaan Bawaslu. Kalau saya sendiri, ini pandangan personal, menurut saya pengawasan pemilu itu sepenuhnya diserahkan kepada publik, kepada masyarakat, kepada media yang bebas, kepada partai politik peserta pemilu dan kandidat, dan juga kepada pemantau pemilu. Sementara penegakan hukum berupa penyelesaian perselisihan hasil dan penanganan pelanggaran administrasi itu fokus dilakukan oleh badan yang ditunjuk oleh undang-undang, dan bisa saja transformasi dari kelembagaan Bawaslu. Karena itu tadi mengikuti desain sistem ya, apalagi di tengah masyarakat kita yang makin terbuka, makin kritis, makin adaptif pada penggunaan teknologi. Ini juga untuk membuat kondisi masyarakat sipil kita yang makin dinamis gitu. Oke. Usep, ada tambahan, Sep? Ini banyak juga nih pertanyaannya. Pertanyaan dan penjelasan penjelasan Mbak Titi yang terakhir itu menarik kalau kita ngerujuk rancangan undang-undang pemilu dari Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat ya Mbak ya. Jadi kebutuhan Badan Pengawas Pemilu menangani persoalan administrasi dan tindak pidana politik uang itu diperkuat. Itu kan menggambarkan adanya kebutuhan dari lembaga yang didukung oleh negara, dibentuk oleh negara untuk mengatasi permasalahan pemilu, untuk menangani persoalan yang lebih krusial gitu. Meskipun seiring dengan fungsi atau kewenangan yang diperkuat ini, fungsi pengawasannya pun masih melekat di dalam Bawaslu ya, menurut RUU Pemilu versi Badan Kehormatan Dewan. Yeah.
Ya, memang kalau saya agak berbeda posisi ya, karena saya percaya bahwa masyarakat yang madani, masyarakat demokratis itu kan gini, demokrasi itu kan popular control and political equality. Demokrasi itu di mana kedaulatan dan kendali berada pada rakyat dengan kesetaraan hak politik begitu. Di tengah masyarakat demokrasi yang madani, demokrasi konstitusional, maka publik itu harus di-empower. Masyarakat itu harus kemudian diberi ruang untuk mampu memberi kontrol dan melakukan kontrol pada proses elektoral yang berlangsung. Nah, pengawasan itu bisa direkonstruksi, tidak harus pengawasan itu dilakukan negara dengan selalu hadir dalam setiap tahapan yang berlangsung, tetapi pengawasan yang efektif juga bisa ditunjukkan oleh mekanisme penegakan hukum yang berjalan dengan baik. Kalau mekanisme penanganan pelanggarannya profesional, kalau penyelesaian sengketa prosesnya profesional, maka itu adalah pengawasan yang sangat efektif. Publik akan datang kepada mekanisme yang dilakukan oleh kelembagaan yang dia percaya bekerja dengan profesional, bekerja dengan efektif, dan bisa memberikan rasa keadilan. Tanpa kemudian dia harus hadir secara fisik dalam proses tahapan yang berlangsung. Yang hadir secara fisik itu biarkan masyarakat, biarkan media yang bebas, biarkan partai politik dan peserta pemilu, dan biarkan pemantau pemilu begitu. Kalau saya lebih berpandangan untuk mengempower, untuk memperkuat publik di dalam melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Nah, yang ini ada pertanyaan nih, apakah laporan kode etik yang sudah dicabut oleh pelapor masih bisa ditindaklanjuti oleh DKPP? Ini jawaban normatif dulu ya Pak. Kalau menurut pasal 19 Peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017 itu sudah disebutkan bahwa memang ada ruang hukum formilnya yang memungkinkan DKPP untuk terus menindaklanjuti pengaduan yang sudah dicabut oleh pengadu. Meskipun terkait dengan tindak lanjut pengaduan yang sudah dicabut ini, Profesor Edi Hiaryech punya pendapat berbeda, karena kalau kata Pak Edi Hiaryech gini, oke, ada pasal 19 Peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017 yang mengatakan DKPP bisa menindaklanjuti pengaduan walaupun sudah dicabut karena DKPP tidak terikat pada pencabutan itu, tetapi DKPP tidak boleh mengabaikan ketentuan di dalam mekanisme hukum acara persidangan yang menyatakan bahwa baik pengadu maupun teradu harus didengar langsung di hadapan persidangan. Nah, kalau dia mencabutnya tanpa ada kesempatan untuk didengar langsung, maka menurut Profesor Edi Hiaryech pasal 19 ini harus bisa dikesampingkan. Tetapi lanjutnya sidang, walaupun sudah dicabut pengaduannya, itu ada dasar formilnya, yaitu tadi pasal 19 Peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017. Meskipun Profesor Edi Hiaryech punya pandangan berbeda soal tindak lanjut atas pengaduan yang sudah dicabut itu. Ada lagi Sep yang belum ini yang belum kita jawab? Halo? Sep, ada yang belum kita jawab? Yang Yeni Mairida ini, Mbak. Oke, mungkin berbagi pengalaman pada saat pemilu 2019 di mana salah satu PTPS merekomendasikan kepada petugas KPPS membolehkan pemilih menggunakan formulir A5 mendapat 5 surat suara yang seharusnya hanya mendapat 1 surat suara. Nah, ketika kami mengirim surat kepada Bawaslu Kabupaten Kota untuk meminta rekomendasi PSU, balasan yang kami terima malah menyampaikan mereka melaksanakan PSU karena kelalaian petugas KPPS, padahal temuan di lapangan sebaliknya. Ya Ibu, terima kasih informasinya, ini informasi ya, dan ternyata beberapa juga terjadi di beberapa TPS, termasuk di daerah saya di Tangerang Selatan, di Kota Tangerang. Sekali lagi Bu, punya petugas
yang besar dalam jumlah banyak sangat mungkin membuat ada disparitas pengetahuan antara yang di atas dengan yang di lapangan. Dan itu hanya bisa didekatkan kalau penguatan kapasitas pelatihan BIMTEK optimal maksimal. Tidak hanya kejadian pada lembaga Bawaslu, pada lembaga KPU pun sempat terjadi hal yang sama. Kalau kita pernah dengar pengalaman Pak Hadar Gumai ketika dia datang memonitor hari pemungutan suara pemilu 2014, ada prosedur yang dilakukan oleh KPPS yang tidak tepat ketika dia ingin mengkoreksi atau memberitahu soal prosedur itu agar diperbaiki, petugas KPPS-nya menolak. Ini kan karena memang otoritas penuh di dalam pelaksanaan pemungutan suara itu ada pada KPPS. Jadi disparitas kompetensi, kapasitas, pengetahuan itu sangat mungkin terjadi karena penyelenggara pemilu Indonesia itu penyelenggara pemilu paling besar di dunia, paling gemuk, paling kompleks, dan juga dengan daya jangkau paling rumit, paling luas. Sehingga kesenjangan-kesenjangan pengetahuan, kompetensi itu dalam banyak praktik terjadi, baik di KPU maupun di Bawaslu, karena kurang optimalnya BIMTEK, kurang optimalnya pelatihan. Maka solusinya BIMTEK, pelatihan, sosialisasi itu harus betul-betul maksimal dilakukan. Waktu pemilu 2004 saya punya pengalaman bagaimana KPU optimal menggunakan iklan 99, misalnya ada iklan Inga gitu ya, dan itu sangat melegenda. Lalu RRI, TVRI semua difungsikan secara optimal. Saya kira sudah 1,5 jam lewat ya, Sep. Ada lagi kah sebelum kita akhiri? Nampaknya kawan-kawan juga sudah mulai bosan ini. Saya lupa Mbak Titi udah jawab pertanyaannya Ibang Jenage ini belum nih Mbak, yang mengenai Majelis Kehormatan DKPP di dalam DKPP yang menurutnya tuh impoten gitu Mbak. Jadi kalau ada dugaan anggota DKP yang melanggar etik tuh prosesnya harusnya kemana gitu? Iya, betul ya. Saya juga setuju nih dengan Mas Ibang ini. Peraturan DKPP nomor 4 tahun 2017 memuat bahwa Majelis Kehormatan DKPP itu bersumber dari internal DKPP, jadi anggota DKPP sendiri. Nah, bagaimana kalau 7 orang anggota DKPP ini misalnya termasuk Pak Didik Supriyanto gitu ya, dilaporkan melanggar kode etik penyelenggara pemilu, maka disitulah kemudian ada pengaturan yang tidak mampu menangkap situasi yang terjadi gitu. Mestinya ada revisi atau perbaikan dari peraturan DKPP nomor 4 tahun 2017 sehingga majelis kehormatan itu harusnya berasal dari elemen yang bisa mengimbangi dan bersikap netral, menjaga bias kepentingan terhadap pengaduan yang dilakukan. Nampaknya ketika menyusun peraturan DKPP nomor 4 tahun 2017 ini belum sepenuhnya mampu menangkap potensi terjadinya pengaduan pelanggaran etik yang dilakukan oleh seluruh anggota DKPP tingkat pusat. Jadi yang dibayangkan itu baru pelanggaran kode etik oleh para tim pemeriksa daerah. Maka majelis kehormatannya itu dibuat hanya dari elemen internal saja. Jadi saya sepakat dengan Bu Valina, di beberapa kesempatan Bu Valina mengatakan mestinya pengaturan soal Majelis Kehormatan DKPP itu diubah sehingga ada kekuatan penyeimbang dari eksternal yang bisa menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan atau bias kepentingan dalam hal terjadi pelaporan pelanggaran etika oleh anggota DKPP yang ada 7 itu. Begitu, Sep. Baik, Mbak Titi. Kayaknya udah ya, Sep ya, udah semua nih. Terakhir Muhammad Nandi, dilakukan PPK, PPS, KPPS, apakah langsung ditangani oleh DKPP? Tidak, Pak, berdasarkan Undang-Undang 7 2017 sekarang sudah ditangani secara
internal kelembagaan oleh KPU. Jadi tidak lagi diselesaikan oleh DKPP, tetapi sudah ada mekanisme itu bisa dilakukan penegakan etik oleh internal kelembagaan. Mas Pur, ada komentar Mas Pur? Saya ada salah ngomong nggak nih Mas Pur? Aman Mbak, aman. Saya deg-degan nih, jangan sampai forum kita dianggap sebagai forum untuk mereduksi dan mendegradasi kelembagaan penyelenggara pemilu. Semoga tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Enggak. Tapi memang yang menarik, izin Mbak Titi, Mas Usep, paparan terkait dengan desain kelembagaan, ya, memang menjadi perspektif bagi kita bahwa keberadaan lembaga itu harus mengikuti sistem pemilu. Karena pengalaman saya di KPU Surabaya misalkan, di satu sisi kita harus berlarian karena pada saat yang bersamaan kami harus menyelenggarakan pilgub dan pemilu pada waktu yang bersamaan, dan menurut saya itu juga bentuk dari inefisiensi dan inefektivitas dari penyelenggara pemilu. Di sisi yang lain memang kami waktu itu punya jangka waktu yang relatif cukup panjang, 2016-2017, untuk tidak melakukan apapun, bahkan ketika waktu itu diklaim melakukan pemutakhiran daftar pemilih yang berkelanjutan. Nah, saya juga melihat siklus antara pemilu nasional dengan pemilu lokal yang 2,5 tahun ini sesungguhnya tidak hanya menjawab permanennya penyelenggara pemilu, tapi bagian dari bentuk pemutakhiran daftar pemilih yang berkelanjutan juga. Selain dari paparan kuliah yang sebelumnya yang menyatakan bahwa pemilu nasional dan pemilu lokal itu bagian dari upaya memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memberi nilai kepada pihak yang dipilihnya pada pemilu sebelumnya. Nah, itu menurut saya akan jadi bagian, menurut saya kuliah kali ini perspektif bahwa kelembagaan mengikuti sistem itu menurut saya yang sangat dalam banget, Mbak. Terima kasih. Dan yang terakhir, saya takjub sama Mas Usep sama Mbak Titi yang apal banget sama peraturan undang-undangan. Bahkan saya yang penyelenggara aja nggak apal segitunya, Mbak. Makasih. Mas Pur, ini saya nggak tidur semalaman karena saya nggak mau malu di depan Mas Pur ya. Iya, jadi Bapak Ibu, saya kira kita sudah bisa akhiri ya kelas virtual Perludem edisi Bawaslu dan DKPP. Terima kasih atas kesediaannya sudah bergabung. Sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya highlight dan ingin saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada pengawas pemilu, karena kenapa? Persentuhan saya dengan dunia kepemiluan itu difasilitasi oleh pengawas pemilu dengan diangkatnya saya sebagai anggota Panwaslu Pusat tahun 99. Disitulah saya mulai mencintai pemilu, saya berkenalan dengan figur-figur luar biasa yang bergerak di isu demokrasi dan pemilu. Saya mengenal Profesor Ramlan Surbakti, Ibu Miriam Budiarjo, Mas Mulyana Wekusuma, dengan Bang Todu Mulya Lubis, Pak Hariman Siregar, itu difasilitasi oleh Panwaslu 99. Lalu dan 2020 tahun ini menandai 20 tahun perjalanan saya menggeluti isu pemilu. Saya ngambil skripsi soal panwas pemilu, waktu itu saya lulus 2001, tesis saya pun soal pilkada. Jadi saya mau bilang apapun yang coba kami kaji, kami riset, ini bukan untuk mengklarifikasi, tetapi memang dengan pendekatan bahwa kami ingin mendorong segala sesuatunya berbasis pendekatan membangun desain berbasis sistem. Jadi bukan kemudian karena punya kecenderungan pada salah satu kelembagaan atau sebaliknya begitu ya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas diskusinya. Mari kita cermati RUU Pemilu yang baru. Ada 3 hal yang kita harus perhatikan betul. Yang khususnya adalah bagaimana pengaturan RUU Pemilu ini mengkorelasikan secara konsisten dan koheren antara desain sistem dengan desain kelembagaan dengan desain penegakan hukum. Jadi antara sistem kelembagaan pemilunya
dan electoral justice atau keadilan pemilunya itu harus saling kait-mengkait. Tidak boleh misalnya penegakan hukumnya tidak koheren dengan kelembagaan pemilunya, atau kelembagaan pemilunya tidak koheren dengan sistemnya. Jadi itu yang kita harus dorong sama-sama. Kita punya momentum untuk menata penguatan kepemiluan kita melalui pembahasan RUU Pemilu yang akan segera berlangsung di DPR. Teman-teman penyelenggara, ayo dibedah RUU Pemilunya sehingga perspektif, konsep, pengalaman lapangan yang kawan-kawan punya itu bisa terartikulasi dengan baik dalam regulasi yang dibuat. Kami dari Perludem akan sangat senang hati kalau teman-teman mau kita bikin forum bareng untuk membedah topik-topik yang ada di dalam RUU Pemilu kita. Mudah-mudahan setuju ya Mas Pur dan kawan-kawan ya. Sepakat Bu Guru. Makasih Pak Ketua nih Bang Nazir, makasih. Mbak. Saya kira demikian teman-teman, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat melanjutkan ibadah puasanya, mudah-mudahan lancar sampai nanti maghrib. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ditunggu selalu masukannya. Kalau ada tema-tema yang khusus yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.